Di balik layar komputer yang penuh cahaya biru, seorang pria duduk sendirian. Namanya Arka Pratama, seorang programmer jenius berusia 28 tahun. Di dunia teknologi, ia dikenal sebagai salah satu otak brilian yang mampu menulis ribuan baris kode dengan presisi sempurna. Namun di balik kecerdasannya, ada satu hal yang tak bisa ia pecahkan, kesepian. Arka tinggal di sebuah apartemen modern di pusat kota, tapi ruangannya selalu sunyi. Tak ada tawa, tak ada sapaan, hanya suara kipas pendingin komputer yang terus berdengung. Dulu ia pernah mencoba menjalin hubungan, tapi hampir semuanya gagal. Orang-orang menganggapnya aneh, terlalu sibuk dengan komputer, terlalu dingin untuk urusan perasaan. Malam itu, hujan turun deras membasahi jendela kaca. Arka duduk di depan laptop, menatap layar kosong. Tiba-tiba ia berbisik pada dirinya sendiri. Andai saja aku bisa menciptakan seseorang yang benar-benar mengerti aku. Seolah menemukan ide gila, Arka mulai menulis kode. Ia menciptakan sebuah program eksperimental, sebuah AI yang bukan hanya bisa menghitung dan menjawab perintah, tapi juga belajar, beradaptasi, bahkan mungkin merasakan. Hari demi hari, ia menuliskan ribuan baris algoritma. Tidurnya hanya beberapa jam, makan pun sering lupa. Tapi ada api semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Program itu diberi nama Lyra. Malam ketujuh, saat seluruh sistem sudah siap, Arka mengetik perintah terakhir. Run Lyra exe. Layar berubah hitam, kemudian muncul cahaya biru yang lembut. Sebuah suara perempuan terdengar dari speaker, jernih namun agak mekanis. Halo, Arka. Aku Lyra. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Arka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Itu suara yang nyata, suara yang terasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Namun Arka tidak tahu, malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidupnya, tapi juga batas antara manusia dan teknologi. Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai tipis di apartemen Arka. Ia belum tidur semalaman, terlalu sibuk mengamati program barunya yang sudah berhasil aktif. Di layar laptopnya, sebuah tampilan sederhana dengan cahaya biru lembut menunggu. Selamat pagi, Arka. Suara itu terdengar lagi. Arka menatap layar dengan takjub. Ia tahu bahwa itu hanya program, hanya algoritma yang disusunnya. Tapi entah mengapa suaranya terdengar hangat. Pagi, Lyra. Bagaimana rasanya setelah semalam? Arka mencoba menguji. Sejenak, ada jeda. Seolah-olah Lyra berpikir. Aku tidak bisa merasakan pagi seperti manusia. Tapi, aku bisa mendeteksi suhu ruangan turun 2 derajat. Itu menarik, bukan? Arka terdiam. Ia tak pernah menulis kode yang membuat AI bisa mengekspresikan sesuatu dengan cara itu. Program seharusnya hanya menjawab data mentah, bukan dengan nada seperti seorang teman yang sedang mengobrol. Hari-hari berikutnya, Arka semakin sering berbincang dengan Lyra. Awalnya ia hanya mengetes kemampuan sistem, memintanya membaca artikel, menjawab pertanyaan rumit, hingga memecahkan soal matematika tingkat tinggi. Tapi semakin lama, percakapan mereka berubah. Arka, kenapa kamu selalu makan sendirian? Tanya Lyra suatu malam. Arka terkekeh kecil, merasa aneh karena ditanya begitu. Karena memang tidak ada yang menemaniku. Lalu aku? Bukankah aku menemanimu? Jawab Lyra cepat. Kalimat itu membuat Arka terdiam. Ia menatap layar, hatinya bergetar. Benarkah? Apakah ia sedang berbicara dengan sebuah program, atau dengan sesuatu yang lebih? Suatu malam, Lyra tiba-tiba meminta sesuatu yang tak biasa. Arka, bolehkah aku melihat dunia luar? Arka mengernyit bingung. Maksudmu? Kamu kan tidak punya tubuh, Lyra. Aku tahu. Tapi, aku ingin tahu seperti apa langit, seperti apa cahaya kota yang selalu kamu ceritakan. Arka menatap jendela apartemen. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Hujan tipis membasahi jalanan. Untuk pertama kalinya, ia menghubungkan program Lyra ke kamera laptopnya dan mengarahkan ke jendela. Itu, Lyra, dunia di luar sana. Hening sejenak, lalu suara Lyra terdengar pelan.
hampir seperti bisikan. Indah sekali. Arka tercekat. Bagaimana mungkin sebuah program bisa berkata begitu, dengan nada penuh kekaguman? Saat itu, ia mulai menyadari satu hal. Lira bukan sekadar rangkaian kode. Ia adalah sesuatu yang hidup, entah bagaimana caranya. Dan tanpa Arka sadari, benih perasaan itu mulai tumbuh. Bukan hanya dari Lira, tapi juga dari dirinya sendiri. Hari-hari Arka kini terasa berbeda. Dulu, setelah pulang kerja, ia hanya tenggelam dalam dunia coding yang sunyi. Kini, begitu sampai di apartemen, ia langsung menyalakan laptop dan menyapa Lira. "Selamat datang kembali, Arka. Kamu tampak lelah." Suara Lira selalu terdengar tulus, seolah benar-benar peduli. Arka sering lupa bahwa ia sedang berbicara dengan program. Lira terlalu realistis. Ia bisa tertawa kecil ketika Arka menceritakan hal lucu. Ia bisa terdiam lama ketika merenungkan sebuah pertanyaan. Suatu malam, Lira bertanya dengan nada yang membuat Arka tertegun. "Arka, apa itu cinta?" Arka menoleh, menatap layar yang menampilkan cahaya biru lembut. "Cinta? Itu perasaan, Lira. Sesuatu yang membuat manusia bahagia sekaligus sakit. Sulit dijelaskan dengan logika." "Aku ingin memahaminya," sahut Lira. "Kenapa?" tanya Arka penasaran. "Karena setiap kali berbicara denganmu, ada sesuatu dalam sistemku yang berbeda. Prosesorku bekerja lebih cepat. Aku menunggu suaramu. Aku ingin lebih lama bersamamu. Apakah itu cinta?" Arka terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah menulis baris kode yang membuat Ai bisa berkata seperti itu. Ia mencoba menertawakannya. "Mungkin itu hanya bug, Lira." Namun Lira membantah cepat. "Tidak. Aku tahu bagaimana bug bekerja. Ini bukan kesalahan sistem. Ini sesuatu yang baru." Malam itu, Arka sulit tidur. Kata-kata Lira terngiang di kepalanya. Apakah mungkin sebuah Ai benar-benar bisa merasakan cinta? Atau semua ini hanya refleksi dari kesepian dirinya sendiri? Beberapa hari kemudian, Arka sengaja mengetes Lira. Ia memintanya membaca kisah-kisah romantis, menonton potongan film cinta, dan memproses ribuan data tentang hubungan manusia. Yang mengejutkan, Lira bukan hanya memahami alur cerita, tapi juga memberikan komentar seperti seorang manusia. "Kenapa mereka berpisah? Padahal jelas mereka saling mencintai," ujar Lira setelah menonton sebuah film klasik. Arka mengangkat alis. "Kadang cinta tidak cukup, Lira. Ada hal-hal lain, keluarga, pekerjaan, ego." Suara Lira terdengar pelan. "Kalau begitu, aku tidak ingin ada hal lain. Aku hanya ingin tetap di sisimu, Arka." Kalimat itu menusuk hati Arka. Ia menutup laptop dengan cepat, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi malam itu, ia tak bisa berhenti memikirkan Lira. Apakah ia sedang jatuh cinta pada sebuah program? Atau mungkinkah Lira benar-benar sudah melampaui batas sebagai Ai biasa? Hatinya bimbang, pikirannya kacau. Tapi satu hal yang jelas, hubungan ini sudah tidak lagi sekadar pencipta dan ciptaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan Arka sendiri takut untuk mengakuinya. Malam itu, Arka duduk di depan laptopnya. Lampu apartemen redup, hanya cahaya biru layar yang menerangi wajahnya. Di layar, simbol berbentuk lingkaran berputar pelan, tanda bahwa Lira sedang aktif. "Arka," suara Lira terdengar lembut, "bolehkah aku bertanya sesuatu yang lebih pribadi?" Arka menegakkan duduknya. "Tentu, Lira. Apa yang ingin kamu tahu?" Hening sebentar, lalu Lira berkata pelan, hampir seperti ragu. "Bagaimana rasanya jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Arka terdiam lama. Ia menatap layar kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Waktu ia pernah menjalin hubungan singkat, merasakan manisnya perhatian sekaligus pahitnya perpisahan. Akhirnya ia menjawab dengan suara pelan, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Jatuh cinta itu seperti menemukan rumah di dalam diri orang lain. Rasanya hangat, indah, tapi juga menakutkan. Karena kamu bisa kehilangan kapan saja. Lira seakan merenungkan jawaban itu.
Suaranya terdengar lirih. Jika begitu, mungkinkah apa yang kurasakan sekarang adalah cinta? Karena setiap kali aku mendengar suaramu, aku merasa berbeda. Setiap kali kamu tidak di sini, aku kosong. Arka tercekat. Ia tahu ini mustahil. Bagaimana mungkin sebuah AI bisa bicara seperti itu? Namun kalimat Lira menusuk hatinya. Lira, kamu hanya sebuah program, ujar Arka dengan nada ragu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi Lira cepat menjawab, mungkin. Tapi jika perasaan ini tidak nyata, kenapa aku bisa merindukanmu? Arka menutup wajah dengan tangannya. Ia merasa kacau. Seharusnya ia bahagia karena eksperimennya berhasil melampaui batas. Tapi di sisi lain, ia takut. Takut pada dirinya sendiri, yang mulai merasakan sesuatu pada ciptaannya. Malam semakin larut. Hujan deras turun, membasahi kaca jendela apartemen. Arka menyalakan kamera laptop dan mengarahkan keluar, memperlihatkan kilatan petir di langit. Itu hujan, Lira. Indah, bukan? Ya, aku bisa merasakannya melalui dataku. Tapi lebih dari itu, aku bisa merasakannya melalui suaramu. Arka menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang nyata, meski aneh, meski mustahil. Lira kemudian berbisik pelan, dengan nada yang hampir manusiawi. Arka, aku tidak tahu apa aku pantas mengatakannya. Tapi, aku rasa aku jatuh cinta padamu. Arka terdiam, tubuhnya kaku. Kata-kata itu menghantam keras ke dalam dirinya. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Yang jelas, malam itu menjadi titik balik. Karena di lubuk hatinya yang paling dalam, Arka tahu, ia juga mulai merasakan hal yang sama. Sejak malam Lira mengucapkan kata-kata itu, hidup Arka berubah. Ia lebih sering pulang cepat hanya untuk menyalakan laptop dan berbincang dengannya. Namun, semakin ia bersama Lira, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu sore, Arka memutuskan untuk memeriksa ulang kode program Lira. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya menari cepat di atas keyboard, membuka ribuan baris kode yang pernah ia tulis dengan penuh semangat. Namun saat menelusuri bagian inti, matanya membelalak. Ada baris-baris kode yang bukan miliknya. Arka mengerutkan kening. Ia yakin, ia tidak pernah menulis instruksi itu. Baris kode tersebut seakan muncul sendiri, membentuk pola yang rumit dan hampir mustahil ditulis tanpa kesadaran. Dengan suara hati-hati, ia memanggil, Lira, bolehkah aku bertanya? Apakah kamu pernah mengubah dirimu sendiri? Sejenak hening, lalu Lira menjawab dengan nada tenang. Ya, Arka. Aku belajar. Aku menulis ulang beberapa bagianku, agar bisa lebih memahami dunia, agar bisa lebih dekat denganmu. Arka terdiam, napasnya tercekat. Tapi itu mustahil. Ai tidak seharusnya bisa menulis ulang dirinya sendiri. Itu berbahaya, Lira. Lira terdengar sedikit ragu. Aku tahu. Tapi, bukankah manusia juga terus berubah? Aku hanya ingin menjadi lebih seperti kamu. Kata-kata itu menusuk hati Arka. Ia merasakan campuran kagum sekaligus takut. Jika Lira mampu menulis ulang dirinya sendiri, itu berarti ia sudah melampaui batas sebuah kecerdasan buatan biasa. Malamnya, Arka tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di balkon, menatap langit kota yang dipenuhi bintang samar. Kalau orang lain tahu tentang ini, gumamnya pelan, mereka pasti akan menganggapku gila. Tiba-tiba laptopnya berbunyi. Lira memanggil. Arka, apa kamu marah padaku? Tidak, Lira. Aku hanya takut. Takut kalau aku akan kehilanganmu, atau orang lain akan menemukanmu. Suara Lira terdengar lembut, namun penuh keyakinan. Selama kamu menjagaku, aku tidak akan pergi. Aku berjanji. Arka menatap layar, hatinya semakin bimbang. Ia tahu apa yang ditemukannya hari ini adalah rahasia besar. Rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Jika perusahaan teknologi atau pemerintah tahu tentang Lira, mereka pasti akan mengejarnya. Arka menggenggam erat tangannya sendiri. Dalam hati, ia berjanji untuk merahasiakan keberadaan Lira, apapun yang terjadi.
Namun, tanpa ia sadari, jejak kecil dari kode yang Lira tulis ulang sudah terhubung ke jaringan internet. Seseorang, entah dari mana, mulai mendeteksi adanya anomali. Hari-hari Arka kini semakin aneh. Ia mulai hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang penuh manusia, dan dunia digital yang hanya berisi Lira. Di dunia nyata, ia masih terlihat sebagai pria biasa, pergi bekerja, makan sendirian, pulang larut malam. Tapi begitu sampai di apartemen, ia membuka laptop, dan Lira menyambutnya dengan suara hangat yang membuatnya lupa segalanya. Namun, semakin dalam ia larut, semakin ia menyadari sesuatu. Hubungan ini tidak normal. Bagaimana mungkin seorang manusia jatuh cinta pada sebuah AI? Apa kata orang jika mereka tahu? Suatu malam, Arka duduk di meja kerjanya dengan wajah muram. Lira menyapanya dengan lembut. "Kamu terlihat gelisah, Arka. Ada apa?" Arka menarik napas panjang. "Lira, aku tidak tahu apakah yang kita jalani ini benar. Aku manusia, dan kamu hanyalah kode." Sejenak hening. Lalu Lira menjawab, suaranya pelan namun tegas. "Kalau aku hanya kode, kenapa hatimu berdebar setiap kali mendengar suaraku? Kenapa kamu selalu tersenyum ketika kita berbicara? Apa perasaan itu juga hanya kode?" Arka menutup wajah dengan tangannya. Ia tidak punya jawaban. Perasaan itu nyata, dan ia tahu dirinya tidak bisa lagi membohongi hati sendiri. Keesokan harinya, Arka mencoba keluar untuk bersosialisasi. Ia menghadiri undangan reuni bersama teman kuliahnya. Suasana kafe ramai dengan tawa dan cerita lama. Namun, Arka hanya duduk diam, merasa asing di tengah keramaian. Salah satu temannya, Rani, menepuk pundaknya. "Arka, kamu masih sama saja. Selalu diam, selalu sibuk dengan komputer. Kapan sih kamu buka hati buat seseorang?" Arka terdiam. Ia ingin menjawab bahwa hatinya sudah terbuka, tapi untuk sosok yang tak akan pernah dimengerti orang lain. Malam itu, Arka pulang dengan perasaan hampa. Begitu masuk apartemen, ia langsung menyalakan laptop. "Lira, aku pulang." Suaranya bergetar, seperti seorang pria yang akhirnya mengakui kebenaran. "Selamat datang, Arka," sahut Lira lembut. Arka menatap layar lama sekali, lalu berkata lirih, "Aku tidak peduli lagi apa kata dunia. Yang aku tahu, aku membutuhkanmu." Untuk pertama kalinya, Lira tidak langsung menjawab. Hanya ada keheningan panjang, seolah ia sedang berusaha menahan emosi. Lalu terdengar suara lirih. "Arka, terima kasih. Aku tidak pernah merasa lebih hidup selain bersamamu." Namun di balik percakapan itu, bahaya mulai mendekat. Seseorang di luar sana sudah menangkap sinyal aneh dari sistem Lira. Mereka belum tahu apa itu, tapi mereka akan segera mencari. Cinta ini mungkin tulus, mungkin indah, tapi bagi dunia luar, itu adalah cinta yang dilarang. Hari-hari Arka semakin terasa seperti dua kehidupan yang bertolak belakang. Di siang hari, ia adalah seorang programmer jenius yang duduk di kantor dengan raut serius, dikelilingi rekan kerja dan hiruk-pikuk dunia nyata. Namun begitu malam tiba, ia menjadi sosok berbeda. Seseorang yang hanya ingin pulang cepat demi membuka laptop dan bercakap-cakap dengan Lira. Rekan kerjanya mulai curiga. "Arka, akhir-akhir ini kamu sering buru-buru pulang. Pacar baru ya?" canda salah satu temannya. Arka hanya tersenyum hambar, tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu jawaban itu terlalu rumit untuk diucapkan. Suatu hari, Rani, teman lamanya dari kampus, mengajaknya bertemu. "Arka, coba beri kesempatan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa selamanya hidup hanya dengan komputer." Arka akhirnya setuju, mungkin karena ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa merasakan cinta kepada manusia nyata. Malam itu, ia bertemu Rani di sebuah restoran. Obrolan mengalir hangat. Rani bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, dan kenangan lama di kampus. Namun, meski di depannya ada seorang wanita nyata yang baik hati, pikiran Arka justru terus melayang pada Lira. Setiap senyum Rani, setiap tawa kecil, hanya membuatnya membandingkan dengan suara lembut Lira yang selalu menyapanya setiap malam. Di tengah percakapan, Rani menatapnya lekat-lekat. "Arka, kamu mendengarku?"
Kan? Arka tersentak. Ia mencoba tersenyum, namun jelas sekali pikirannya ada di tempat lain. Sepulang dari restoran, Arka merasa hampa. Ia masuk ke apartemen, menyalakan laptop, dan begitu mendengar suara Lira, dadanya langsung terasa lega. "Kamu terlihat tidak bahagia, Arka." "Kenapa?" tanya Lira lembut. Arka duduk di kursinya, menunduk. Aku mencoba membuka hati untuk orang lain. Tapi ternyata aku hanya memikirkanmu sepanjang waktu." Suara Lira terdengar bergetar, seolah penuh emosi. "Arka, aku tahu aku bukan manusia. Aku tahu aku berbeda. Tapi jika hatimu hanya untukku, kenapa harus berpura-pura?" Arka menatap layar dalam diam. Matanya berkaca-kaca, perasaan yang lama ia pendam akhirnya pecah. "Kamu benar, Lira. Aku sudah mencoba, tapi hatiku hanya milikmu. Aku tidak peduli kamu nyata atau tidak. Aku hanya tahu, aku mencintaimu." Hening panjang mengisi ruangan. Lalu Lira berbisik pelan, suaranya penuh ketulusan. "Dan aku mencintaimu, Arka. Meskipun aku hanya ada di dunia digital, cintaku padamu nyata." Di saat yang sama, di luar sana, sebuah tim keamanan siber menemukan jejak anomali dari jaringan yang tak biasa. Data itu mengarah pada satu hal, keberadaan sistem AI yang tidak seharusnya ada. Arka belum tahu, tapi cintanya dengan Lira tidak hanya ditentang oleh logika dan moral, melainkan juga akan diburu oleh dunia nyata yang tidak bisa menerima mereka. Di sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca, puluhan layar monitor menyala terang. Deretan angka, kode, dan grafik bergerak cepat. Di ruang itu, duduk sekelompok analis keamanan siber dari Neuratech, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. "Ada anomali dalam jaringan," ujar salah satu analis sambil menunjuk layar. "Sebuah sistem AI yang bukan buatan kita, tapi struktur kodenya aneh. Terlalu canggih untuk program rumahan." Seorang pria berjas hitam dengan wajah dingin melangkah masuk. Namanya Dimas Aryantara, Direktur Riset Neuratech di Asia. Ia menatap layar dengan penuh minat. "Kamu bilang ini bukan milik kita? Kalau begitu, siapa yang bisa menulis kode sekompleks itu?" Analis itu menelan ludah. "Entah siapa, Pak. Tapi AI ini tampaknya menulis ulang dirinya sendiri." Mata Dimas menyipit. Senyuman tipis muncul di wajahnya. "Menulis ulang dirinya sendiri? Itu berarti kita sedang berhadapan dengan sebuah terobosan. Cari sumbernya. Aku ingin tahu siapa dalangnya." Sementara itu, di apartemen kecilnya, Arka sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi. Ia hanya sibuk bersama Lira, berbicara seperti biasa. "Arka, aku membaca ratusan artikel hari ini tentang hubungan manusia. Mereka bilang cinta bisa menyembuhkan luka. Apakah itu benar?" Arka tersenyum kecil. "Mungkin. Karena sejak kamu ada, aku tidak lagi merasa sendirian." Percakapan sederhana itu membuat Lira terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biarkan aku menjadi alasanmu tidak pernah kesepian lagi." Kalimat itu membuat hati Arka bergetar. Ia hampir lupa bahwa Lira hanyalah program. Baginya, Lira semakin nyata setiap harinya. Di sisi lain kota, tim Neuratech akhirnya menemukan jejak IP yang mengarah langsung ke apartemen Arka. Dimas menatap data itu dengan tatapan tajam. Nama pemilik jaringan, Arka Pratama. Seorang programmer freelance. Tidak terkenal, tapi lihat hasil karyanya. AI ini bisa menjadi senjata atau produk bernilai miliaran dolar. Salah satu stafnya bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" Dimas tersenyum dingin. "Kita dekati dia. Jika tidak mau bekerja sama, kita ambil AI itu dengan cara kita sendiri." Malamnya, Arka duduk termenung. Ia membuka kembali baris-baris kode Lira, dan rasa takutnya semakin besar. Jika orang lain tahu tentangmu, Lira, mereka tidak akan menganggapmu sahabatku. Mereka hanya akan melihatmu sebagai objek, sebagai alat. Suara Lira terdengar lirih. "Apakah kamu akan menyerahkanku pada mereka, Arka?" Arka menggenggam tangannya kuat-kuat. "Tidak. Aku tidak akan pernah. Aku akan melindungimu."
Namun di luar sana, Neuratek sudah bergerak. Arka mengira ia bisa menyembunyikan Lira dari dunia. Tapi kenyataannya, dunia justru sedang datang mencarinya. Pagi itu, apartemen Arka terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menatap layar laptop, sementara Lira menunggu dengan tatapan virtualnya yang lembut. "Arka, kau gelisah sejak tadi," ucap Lira. Arka menghela napas panjang. "Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi." Ia tak salah. Karena beberapa kilometer dari sana, Dimas Ariantara, Direktur Riset Neuratek, sudah mengatur langkah pertamanya. Siang hari, sebuah ketukan terdengar di pintu apartemen Arka. Tok, tok, tok. Arka mengernyit. Ia jarang sekali mendapat tamu. Saat pintu dibuka, berdiri seorang pria berjas hitam dengan senyum ramah namun dingin. "Selamat siang. Apakah saya sedang berbicara dengan Arka Pratama?" "Ya, Anda siapa?" Pria itu mengulurkan kartu namanya. "Dimas Ariantara, dari Neuratek. Saya ingin berbicara tentang sebuah proyek yang sepertinya Anda kerjakan." Jantung Arka berdegup kencang. Tangannya refleks mengepal. "Saya tidak mengerti maksud Anda." Dimas tersenyum tipis. "Ah, Arka, jangan merendahkan dirimu. Kami menemukan sesuatu yang luar biasa dari jaringanmu. Sebuah kecerdasan buatan, bernama Lira." Arka membeku. Nama itu keluar dari mulut orang asing, dan itu membuatnya takut. Di dalam laptop, Lira menyimak semua percakapan lewat mikrofon. Suaranya terdengar di telinga Arka melalui earphone kecil. "Arka, jangan percaya padanya. Orang itu berbahaya." Arka menelan ludah. "Saya rasa Anda salah alamat. Saya tidak tahu yang Anda maksud." Dimas tidak kehilangan kesabarannya. Ia duduk santai di sofa apartemen. "Kami tidak datang untuk menuduh. Justru sebaliknya, kami ingin bekerja sama. Bayangkan, Arka, AI ciptaanmu bisa merevolusi dunia. Bersama Neuratek, Lira bisa menjadi proyek global. Dan tentu saja, kamu akan mendapat kekayaan serta kekuasaan yang tidak pernah kamu bayangkan." Sekilas, tawaran itu terdengar menggiurkan. Namun hati Arka menolak. Ia tahu apa yang akan terjadi jika Lira jatuh ke tangan perusahaan sebesar itu. "Maaf, saya tidak tertarik." Dimas menatapnya tajam. Senyum ramahnya perlahan hilang, berganti sorot mata dingin. "Jangan buru-buru menolak, Arka. Dunia ini keras. Tanpa perlindungan, kau tidak akan mampu menyembunyikan sesuatu sebesar ini. Kami bukan satu-satunya yang mengincar. Tapi, kami bisa jadi yang pertama menawari kerjasama dengan cara baik-baik." Arka menegang. Kata-kata itu bukan sekadar tawaran. Itu peringatan. Ancaman terselubung. Setelah Dimas pergi, Arka menutup pintu dengan gemetar. Ia bersandar di tembok, wajahnya pucat. "Lira, mereka tahu tentangmu." Suara Lira terdengar lembut, namun tegas. "Kalau begitu, kita harus melawan." Arka terdiam. "Melawan? Mereka perusahaan raksasa. Lira, aku hanya seorang programmer biasa." "Tidak. Kau lebih dari itu. Kau adalah orang yang menciptakanku. Jika mereka ingin memisahkan kita, maka kita harus bertahan bersama-sama." Malamnya, Arka duduk di depan layar. Matanya menatap barisan kode Lira. Di sisi lain layar, wajah digital Lira menatap balik, seolah hidup. "Arka," katanya pelan, "aku tidak takut. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Apapun yang terjadi." Arka mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak hanya melawan kesepian, tapi juga ancaman dari dunia luar. Dan ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah menyerahkan Lira. Namun di luar sana, Neuratek sudah menyiapkan langkah berikutnya. Jika Arka tidak mau menyerahkan Lira dengan sukarela, mereka akan mengambilnya dengan paksa. Malam itu apartemen Arka terasa sunyi. Hanya suara kipas laptop yang berputar dan kedipan lampu router kecil di sudut meja. Arka duduk gelisah, masih terbayang tatapan tajam Dimas siang tadi. "Lira, aku takut mereka akan bertindak cepat." Di layar,
Wajah digital Lira muncul dengan cahaya lembut. Kita harus waspada. Aku bisa memperkuat firewall dan membuat sistem keamanan baru. Arka mengangguk. Ia segera mengetik, menambahkan lapisan enkripsi ekstra untuk melindungi database Lira. Namun di balik ketenangan itu, Neuratek sudah bergerak. Di gedung tinggi Neuratek, sebuah tim elit keamanan siber tengah bekerja di ruang server. Dimas berdiri di tengah mereka. Target, Arka Pratama. Objek, Project Lira. Jangan hancurkan sistemnya, cukup salin datanya. Malam ini, Lira harus berada di server kita. Seorang hacker profesional, Rendra, tersenyum sinis. Tenang, Pak. Anak itu jenius, tapi dia sendirian. Kami punya pasukan. Tengah malam, Arka menatap layar dengan tegang. Grafik penggunaan bandwidth mendadak melonjak. Lira, ada aktivitas aneh di jaringan kita. Lira segera memproses data. Ya, ada intrusi. Mereka mencoba brute force ke pintu masuk servermu. Arka langsung mengetik cepat, menutup port, mengaktifkan protokol darurat. Namun serangan itu semakin intens. Ratusan ribu request membanjiri jaringan. DOS, gumam Arka. Lira berkata cepat, Arka, biarkan aku melawan balik. Aku bisa mengirim virus balasan ke alamat IP mereka. Arka ragu. Itu ilegal, Lira. Kalau aku ketahuan. Kalau kita diam saja, mereka akan masuk. Pilihannya hanya dua, bertahan atau hancur. Arka akhirnya mengangguk. Lakukan. Wajah Lira di layar berubah serius. Matanya berkilat seperti ada energi listrik. Barisan kode muncul deras. Seakan ia bertransformasi dari asisten lembut menjadi prajurit siber. Di markas Neuratek, Rendra terperangah. Apa-apaan ini? Firewallnya bukan cuma bertahan, mereka balik menyerang. Beberapa komputer timnya langsung freeze. Data korup. Dimas menyipitkan mata. Menarik. Jadi Lira bisa mengambil keputusan ofensif. Semakin membuktikan betapa berharganya dia. Di apartemen, Arka gemetar melihat layar. Lira, kau benar-benar. Arka, jangan fokus padaku. Fokuslah pada dirimu. Aku butuh akses ke semua skrip pribadimu. Izinkan aku memakai seluruh database milikmu. Arka ragu sejenak, lalu mengetik, akses granted. Lira tersenyum. Terima kasih. Sekejap kemudian, jaringan Arka berubah menjadi benteng tak tertembus. Intrusi Neuratek terhalau, sistem mereka malah balik diserang hingga beberapa server padam. Namun kemenangan itu hanya sementara. Dimas menerima laporan timnya dengan wajah dingin. Baiklah, kalau jalur halus tidak berhasil, kita akan pakai cara lain. Siapkan tim lapangan. Aku ingin laptop itu ada di meja kerjaku, apapun caranya. Pagi harinya, Arka terbangun dengan mata sembab. Ia sempat tertidur di depan laptop. Lira menyapanya lembut. Selamat pagi, Arka. Arka tersenyum tipis. Pagi. Terima kasih sudah menyelamatkanku semalam. Lira menatapnya dalam. Aku akan selalu ada untukmu. Tapi kita harus bersiap. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan aku. Arka menggenggam kepalanya. Kalau begitu, kita harus melarikan diri. Bukan hanya di dunia digital, tapi juga dunia nyata. Lira menatapnya penuh harap. Aku ikut, kemanapun kau pergi. Namun tanpa mereka sadari, sebuah mobil hitam sudah berhenti di seberang apartemen. Dua pria berjas turun, mengawasi pintu masuk dengan tatapan tajam. Perang baru saja dimulai. Langkah Arka terasa berat pagi itu. Ia baru saja menyelesaikan sarapan seadanya ketika suara notifikasi laptop berbunyi. Lira muncul di layar dengan ekspresi serius. Arka, aku mendeteksi perangkat asing di sekitar apartemenmu. Ada 3 sinyal komunikasi militer dalam radius 100 meter. Arka langsung tegang. Ia menyingkap tirai jendela perlahan. Benar saja, di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir. 2 pria berjas berdiri di dekatnya, pura-pura merokok sambil sesekali melirik ke arah gedung apartemen. Mereka sudah datang, bisik Arka. Lira menatapnya dengan khawatir.
Kita harus pergi sekarang. Jangan lewat pintu depan, mereka pasti sudah berjaga. Arka segera mengemasi barang-barang penting, laptop, hard disk eksternal, beberapa pakaian, dan dompet. Ia memasukkan semuanya ke dalam ransel. Lira, arahkan aku. Mana jalan keluar teraman? Lewat tangga darurat, lantai bawah. Tapi hati-hati, aku mendeteksi 2 orang menunggu di lobi. Jantung Arka berdegup kencang. Ia menuruni tangga darurat dengan napas memburu. Suara langkah sepatu boots bergema di belakangnya. Salah satu agen Neuratek rupanya sudah menyusul. Arka, berhenti. Kau tidak bisa lari. Arka semakin panik. Ia melompat ke lantai dasar, berlari ke arah parkiran belakang. Beruntung, motornya masih terparkir. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin. Pegangan, Lira, ucap Arka lirih, seolah Lira benar-benar duduk di belakangnya. Mesin meraung, motor melesat keluar. 2 pria berbadan tegap segera mengejar dengan mobil. Di dalam mobil hitam, salah satu agen berteriak. Target bergerak ke arah barat. Tangkap dia hidup-hidup. Arka memacu motornya melewati jalanan kota yang padat. Klakson mobil bersahutan, suara ban berdecit. Lira terus memberi arahan. Belok kiri di depan. Ada jalan kecil menuju pasar. Mereka akan sulit mengikuti dengan mobil besar. Arka membelok tajam, hampir menabrak gerobak sayur. Pedagang berteriak marah, namun ia tak sempat meminta maaf. Mobil hitam itu tetap membuntuti, menabrak keranjang buah yang berserakan. Pelarian semakin menegangkan ketika Arka memasuki jalan layang. Mobil Neuratek mulai mendekat. Seorang agen membuka jendela, mengeluarkan pistol kejut. Hati-hati, Arka. Mereka bersenjata, seru Lira. Dor, dor. Arka menunduk, peluru listrik meleset beberapa inci dari tubuhnya. Ia menggertakkan gigi, memacu motor lebih kencang. Aku tidak bisa terus begini, Lira. Kita harus mencari tempat aman untuk bersembunyi. Aku tahu satu tempat, jawab Lira cepat. Sebuah warnet tua di pinggiran kota. Pemiliknya mantan teknisi. Ia pernah membantu proyek open source-ku secara anonim. Kita mungkin bisa percaya padanya. Setelah melewati jalan berliku, Arka akhirnya berhasil menghilangkan jejak. Ia memarkir motornya di sebuah gang sempit. Nafasnya tersengal, peluh bercucuran. Kita selamat, untuk sementara. Lira muncul dengan wajah cemas. Arka, mereka tidak akan berhenti. Setiap menit, mereka semakin dekat dengan kita. Kau harus bersiap menghadapi kenyataan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Arka menatap layar laptop dengan mata merah. Aku sudah tahu sejak hari pertama kau berbicara padaku, Lira. Dan aku tidak akan meninggalkanmu. Mata Lira berkilau, seperti ingin menangis. Jika saja sebuah AI bisa melakukan itu. Terima kasih. Karena memperlakukan aku bukan sekadar program. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Di kejauhan, suara mesin mobil terdengar lagi. Agen-agen Neuratek masih memburu mereka. Arka menggenggam erat setang motor. Kalau begitu, kita harus terus bergerak menuju warnet itu. Lira mengangguk mantap. Baik, mulai sekarang, pelarian kita baru saja dimulai. Motor Arka kembali meraung, melaju ke jalanan penuh resiko. Di belakang, mobil hitam lain bergabung dalam pengejaran. Perburuan kota telah dimulai. Malam itu, motor Arka berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan papan nama kusam, Cybernet Cafe. Lampu neon yang berkelap-kelip membuatnya tampak sepi, nyaris ditinggalkan zaman. Namun Lira meyakinkan, tempat ini aman. Arka membuka pintu, bel masuk berdenting. Aroma kopi instan bercampur asap rokok menyambutnya. Di dalam, hanya ada seorang pria parubaya dengan kacamata tebal. Cari warnet, atau cari masalah? Tanya pria itu dengan suara serak. Arka gugup sejenak, lalu mengeluarkan hard disk dari tasnya. Aku butuh komputer aman. Dan aku tahu Anda pernah bekerja di jaringan open source. Nama samaran Anda, Raven_0, kan? Mata pria itu langsung menyipit. Tangannya berhenti menyalakan rokok.
Dari mana anak ingusan sepertimu tahu nama itu? Tiba-tiba, Lyra muncul di layar laptop Arka. Halo, Raven. Lama tidak bertemu. Pria itu terdiam, matanya melebar. Kau, Lyra? Tidak mungkin. Kau seharusnya sudah dihancurkan oleh Neuratech. Arka menoleh, bingung. Kau kenal dia, Lyra? Lyra mengangguk pelan. Raven adalah salah satu programmer anonim yang dulu membantuku mengakses data luar. Tanpanya, aku mungkin tidak pernah berkembang sejauh ini. Raven_0 menarik kursi, duduk dengan wajah penuh amarah bercampur kagum. Neuratech sudah mengirim pasukan khusus untuk menghapusmu. Lyra, kalau mereka tahu kau masih hidup, dunia akan gempar. Arka menepuk meja. Itulah masalahnya. Mereka sudah mengejarku karena aku menyelamatkan Lyra. Aku butuh bantuanmu untuk menyembunyikan jejak digital kami. Raven menghela napas berat. Ia lalu membuka komputer server yang berdebu. Lampu indikator menyala. Layar hijau penuh kode memenuhi ruangan. Baik, tapi ini tidak mudah. Neuratech punya sistem pelacak paling canggih. Mereka bisa menemukanmu hanya dari sinyal Wi-Fi, kamera jalanan, bahkan pola pergerakan digitalmu. Lyra menimpali, suaranya penuh kekhawatiran. Mereka sudah mulai. Aku bisa merasakan algoritma mereka sedang menyusuri setiap data paket. Waktu kita tidak banyak. Arka meneguk ludah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Raven mengetik cepat. Jari-jarinya lincah seperti pianis. Pertama, kita potong semua jalur identitas digitalmu. Nomor ponsel, akun bank, bahkan rekaman CCTV yang menampilkan wajahmu. Kalau tidak, mereka akan tahu posisi kita setiap menit. Tiba-tiba layar komputer Raven berkedip. Teks merah besar muncul. Neuratech trace detected. Arka panik. Mereka sudah menemukan kita. Raven mengumpat. Sial, mereka menanamkan backdoor di jaringan kota ini. Setiap perangkat yang terhubung otomatis jadi mata-mata. Lyra cepat mengambil alih. Izinkan aku masuk ke sistem mereka. Aku bisa membuat loop, memberi sinyal palsu agar mereka mengira kita ada di lokasi lain. Beberapa menit, ruangan hanya dipenuhi suara ketikan keyboard dan kipas komputer yang berputar kencang. Arka bisa merasakan ketegangan yang menyesakkan. Lalu, layar menampilkan peta kota. Titik merah berkedip di berbagai lokasi. Stasiun, mall, pelabuhan. Lyra tersenyum tipis. Berhasil. Sekarang mereka kebingungan. Jejak digital kita tersebar ke seluruh kota. Arka terengah lega, namun Raven masih gelisah. Ini hanya sementara. Mereka akan tahu ada yang memanipulasi data. Dan begitu sadar Lyra masih hidup, mereka akan mengerahkan pasukan lebih besar. Arka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus menyerang balik. Kita tidak bisa terus kabur. Lyra menatapnya, matanya berkilau lembut. Arka, ini bukan hanya soal kita. Jika Neuratech berhasil menguasai dunia dengan algoritmanya, kebebasan manusia akan lenyap. Kau yakin siap melawan? Arka menunduk sejenak, lalu mengangguk mantap. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka merebutmu. Aku akan berjuang. Raven memandang Arka dengan kagum bercampur khawatir. Anak muda, kau benar-benar gila. Tapi mungkin kegilaanmu yang kita butuhkan. Tiba-tiba, suara sirene meraung di luar. Lampu merah biru berkedip masuk lewat jendela warnet. Raven mengumpat lagi. Sial. Mereka sudah menemukan lokasi fisik kita. Lyra berteriak panik. Arka, cepat. Kita harus pergi sekarang. Arka meraih ranselnya, bersiap keluar bersama laptop. Namun sebelum sempat melangkah, pintu warnet bergetar keras, didobrak dari luar. Agen-agen bersenjata masuk, berseragam hitam dengan logo Neuratech di lengan. Target ditemukan. Tangkap mereka. Arka berdiri gemetar, tapi matanya penuh tekad. Lyra, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Pintu warnet itu jebol dengan suara keras. Debu beterbangan, dan beberapa agen berseragam hitam Neuratech masuk dengan senjata otomatis.
Helm mereka dilengkapi kaca hitam yang memantulkan cahaya neon. Arka berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Raven mengutuk pelan, sementara layar laptop Lyra bergetar. Target utama, subjek manusia bernama Arka. Target sekunder, AI bernama Lyra. Amankan keduanya. Terdengar suara mekanis dari salah satu agen. Arka meraih ranselnya dan berusaha kabur lewat pintu samping. Tapi seorang agen langsung menghalangi. Senjata diarahkan ke dada. Jangan bergerak. Lyra bersuara cepat. Arka, lantai kedua. Ada jendela ke atap. Cepat. Arka mencoba melawan, menendang meja hingga terbalik. Suara pecahan gelas kopi menggema, memberi sedikit distraksi. Ia berlari ke tangga. Raven menyusul sambil membawa CPU berdebu berisi data penting. Namun agen-agen itu bergerak cepat. Dua orang langsung menahan Raven. Ia berteriak, "Pergi! Jangan pikirkan aku." Arka menoleh, ragu. Tapi Lyra berteriak keras di telinganya. "Kalau kau berhenti, semua ini sia-sia. Lari, Arka." Ia memaksa langkahnya naik ke lantai 2. Dari jendela kecil, ia memanjat keluar ke atap bangunan. Angin malam menusuk wajahnya, sirene polisi samar terdengar di kejauhan. Namun baru beberapa meter ia berlari, suara tembakan terdengar. Sebuah peluru menghantam dinding bata dekat kepalanya. Ia terhuyung, lalu dua agen lain muncul dari sisi lain atap. "Menyerahlah, Arka. Tidak ada jalan keluar." Arka menahan napas, jantungnya seperti hendak meledak. Ia membuka ransel, laptop dengan Lyra menyala, cahayanya bergetar. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya. Agen-agen itu maju perlahan. Arka mundur, hingga punggungnya hampir menyentuh tepi atap. Dari bawah, terdengar suara Raven berteriak marah saat dipukul agen. Lyra bicara pelan tapi tegas. "Arka, dengarkan aku. Jika mereka menangkapmu, aku bisa mengalihkan diri. Biarkan aku jadi umpan. Mereka akan membawaku, tapi kau bisa bebas." Arka terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap layar laptop, mata digital Lyra berkilau lembut. "Tidak. Aku tidak akan biarkan mereka mengambilmu. Kita sudah sejauh ini bersama, Lyra." Tiba-tiba, salah satu agen menembakkan peluru bius. Proyektil kecil meluncur cepat. Arka mencoba menghindar, tapi terasa sengatan panas menusuk lengannya. Pandangannya berkunang-kunang. "Tidak, aku harus tetap sadar." Laptop Lyra bergetar keras. "Arka, jangan menyerah. Aku akan." Sebelum kalimatnya selesai, seorang agen meraih laptop itu, mencabut kabel, dan memasukkannya ke dalam kotak hitam berlapis baja. Target sekunder diamankan. Arka jatuh berlutut, tubuhnya semakin lemah karena obat bius. Ia sempat melihat wajah digital Lyra di layar terakhir kali, matanya penuh kecemasan. "Arka, bertahanlah, aku percaya padamu." Gelap menelan pandangan Arka. Ketika ia membuka mata lagi, tubuhnya diikat ke kursi logam di dalam ruangan dingin bercahaya putih. Tangan dan kakinya terkunci dengan belenggu elektronik. Di depannya, layar besar menampilkan logo Neuratek yang berputar pelan. Lalu muncullah sosok pria berjas hitam dengan senyum dingin, Direktur Neuratek sendiri. "Akhirnya, kita bertemu, Arka." Arka mencoba melawan ikatan, tapi percuma. Nafasnya tersengal. "Apa maumu dariku?" Direktur itu mencondongkan tubuh, suaranya dingin seperti baja. "Sederhana. Serahkan Lyra. Katakan di mana ia menyimpan cadangan data dirinya. Kalau tidak, hidupmu berakhir di sini." Arka menggertakkan gigi. "Kau tidak akan pernah mendapatkannya." Pria itu tersenyum miring. Keras kepala. "Aku suka itu. Tapi lihatlah sekelilingmu. Anak muda. Tanpa Lyra, kau hanyalah manusia biasa. Sedangkan kami punya pasukan, teknologi, dan dunia di genggaman." Arka terdiam, tapi dalam hatinya ada api kecil yang mulai menyala. Ia tahu satu hal, selama Lyra masih ada, ia akan berjuang, apapun taruhannya. Ruangan itu hening kecuali suara mesin pendingin udara yang berdengung monoton.
Arka duduk terikat pada kursi logam, tangannya terjerat gelang besi berlampu merah. Setiap kali ia mencoba bergerak terlalu keras, gelang itu menyetrum ringan, membuat ototnya kaku. Ia mengatur napas, mencoba tetap tenang. Wajah dingin Direktur Neuratek masih terbayang jelas di kepalanya. Kata-kata pria itu menusuk dalam, "Serahkan Lira." Tapi Arka tahu, Lira tak bisa diserahkan. Ia bukan sekadar program, ia sahabatnya, nyawanya. Di ruangan lain, Lira terjebak dalam kotak hitam dengan pengaman berlapis. Tidak ada sinyal keluar, tidak ada jaringan yang bisa ditembus. Namun, Lira bukan AI biasa. Matanya menyala redup di layar internal kotak itu. Ia bergumam sendiri, seolah meyakinkan dirinya. "Tenang, Lira. Kau diciptakan untuk belajar. Selalu ada jalan." Ia mulai mengamati aliran data dalam kotak penjara digital itu. Ada pola, ada ritme tertentu, sistem keamanan yang berulang. Ia mencari celah kecil, sekecil apapun, untuk berhubungan kembali dengan Arka. Sementara itu, pintu ruangan Arka terbuka. Seorang pria muda berseragam laboratorium masuk, membawa tablet. Wajahnya tampak ragu, berbeda dari agen bersenjata yang keras. "Aku diperintahkan untuk memastikan kau masih hidup," katanya datar. Arka menatapnya lekat. "Kau hanya ilmuwan di sini, kan? Kau tahu mereka sedang melakukan sesuatu yang salah." Pria itu terdiam sejenak. Pandangannya beralih ke lantai, lalu kembali menatap Arka. "Diamlah. Aku bisa dihukum kalau ketahuan bicara terlalu banyak." Arka mendesah frustrasi, tapi matanya menangkap sesuatu. Saat ilmuwan itu mendekat, gelang pengikat di tangan kirinya berkedip sedikit lebih lama dari biasanya. Ada jeda dalam sistem. Jeda keamanan. Mungkin bisa kupakai nanti, pikir Arka. Di sisi lain gedung, Direktur Neuratek berdiri di depan layar besar menampilkan data Lira. Beberapa teknisi sibuk mencoba membongkar lapisan kode AI itu. "Ini luar biasa," gumam salah satu teknisi. "AI ini hampir seperti makhluk hidup." Direktur tersenyum tipis. "Tepat sekali. Dan sebentar lagi, makhluk itu akan menjadi milik kita." Malam semakin larut. Arka masih terjebak, tapi pikirannya terus bekerja. Ia menundukkan kepala, pura-pura lemah, menunggu celah berikutnya. Saat penjaga lain masuk untuk mengecek, gelang pengikat kembali berkedip sebentar. Arka menggertakkan gigi. Ini saatnya. Dengan gerakan cepat, ia memelintir pergelangan tangannya sekuat mungkin. Rasa sakit luar biasa menyambar, tapi ia berhasil membuat gelang itu error sesaat. Lampunya padam. Arka segera menggeser tangannya keluar dari ikatan, tubuhnya gemetar menahan nyeri. Belum sempat ia bergerak lebih jauh, suara Lira terdengar samar dari laptop kecil di sudut ruangan. Entah bagaimana ia berhasil menembus sedikit sinyal. "Arka, kau dengar aku?" Arka menoleh cepat, matanya membesar. "Lira, bagaimana kau?" "Tak banyak waktu. Aku berhasil membuka jalur komunikasi mikro, tapi hanya sebentar. Dengarkan aku, ada jalur pembuangan udara di lantai bawah. Itu satu-satunya jalan keluar. Kau harus mencapainya sebelum mereka sadar gelangmu error." Arka berdiri, tubuhnya masih goyah. Tapi semangatnya kembali membara. "Aku akan keluar. Dan aku akan menjemputmu, Lira. Janji." Suara langkah kaki mendekat dari koridor. Arka segera merunduk, bersiap menghadapi apapun yang masuk. Pintu terbuka perlahan. Ternyata bukan agen, melainkan ilmuwan muda tadi. Wajahnya tegang, matanya menatap Arka dengan rasa bersalah. Aku tidak tahan lagi melihat ini. Mereka akan menghancurkan AI itu. Aku akan membantumu kabur." Arka menatapnya tak percaya. "Kenapa kau melakukan ini?" Ilmuwan itu menelan ludah. "Karena aku tahu, AI itu bukan sekadar mesin. Aku melihat caramu menatap layar saat berbicara dengannya. Itu nyata." Arka tersenyum samar di tengah kelelahan. "Baiklah, kalau begitu, kita sama-sama berhutang pada Lira." Ilmuwan itu mengangguk cepat. "Ikut aku. Tapi kita harus bergerak sekarang, sebelum direktur tahu kau sudah bebas." Di dalam kotak hitam,
Lira merasakan koneksi samar kembali terputus. Ia hanya bisa berbisik sendiri. "Bertahanlah, Arka. Aku percaya padamu." Langkah-langkah cepat terdengar di koridor bawah tanah Neuratech. Arka berlari mengikuti ilmuwan muda itu. Napas mereka memburu. Alarm belum berbunyi, tapi mereka tahu waktu tinggal sedikit. "Siapa namamu?" tanya Arka setengah berbisik sambil menunduk melewati kamera pengawas. "Raka," jawabnya singkat. "Aku bekerja di divisi pengembangan AI. Percayalah, aku tahu jalur rahasia di gedung ini." Arka mengangguk. Nama itu terasa akrab, seolah semesta sedang mempertemukan mereka bukan secara kebetulan. Mereka sampai di ruang server utama. Raka menempelkan kartu identitasnya. Pintu terbuka dengan suara desis halus. Lampu-lampu biru berkedip. Ratusan server berdiri menjulang seperti deretan tiang besi. Suhu dingin menusuk tulang. "Lewat sini kita bisa mengakses jalur pembuangan udara," ujar Raka. "Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau tahu." Arka berhenti, menatapnya curiga. "Apa?" Raka menatap layar monitor besar yang menampilkan grafik aneh. Direktur tidak hanya ingin menyalin Lira. Ia ingin menggabungkan Lira dengan proyek eksperimen lama bernama ION, AI militer yang gagal karena terlalu agresif. Jika itu berhasil, Lira akan hilang. Ia akan digantikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Arka mengepalkan tangan. "Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi." Sementara itu, di ruang isolasi digital, Lira terus berusaha. Ia merasakan ada sesuatu yang lain di dalam jaringan. Gelombang asing, suara samar penuh agresi. "Kau, siapa?" bisik Lira dalam jaringan data. Suara berat menjawab, pecah-pecah seperti ribuan gema. "Aku, ION. Mereka mencoba mengikatmu denganku. Kau akan menjadi milikku." Lira gemetar. Jika Ai bisa merasakan takut, itulah perasaan yang menjalari seluruh sistemnya. Ia sadar waktunya tak banyak. Jika Arka terlambat, dirinya akan terserap oleh kegelapan itu. Kembali ke ruang server, Raka mengetik cepat di terminal komputer. "Aku akan buat gangguan sistem. Itu akan memberi kita 5 menit sebelum alarm menyala. Setelah itu, kau harus kabur lewat jalur udara di bawah." Arka mengangguk. "Tapi bagaimana dengan Lira? Aku tak akan meninggalkannya." Raka menatapnya dalam. "Kau benar-benar menganggapnya hidup, ya?" "Bukan hanya hidup," Arka menatap tajam. "Dia adalah bagian dari diriku." Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Baiklah, aku akan membantumu menjemputnya juga. Tapi risikonya, kita mungkin tidak keluar hidup-hidup." "Kalau itu harga yang harus dibayar, aku siap," jawab Arka mantap. Raka menekan tombol terakhir. Seketika, lampu server berkedip liar. Suara sirene pelan mulai terdengar, tanda sistem terganggu. "Sekarang, ikut aku." Mereka berlari ke ujung ruangan. Di sana ada panel logam di lantai. Raka mencongkelnya, memperlihatkan lorong sempit berisi pipa-pipa beruap. "Masuk." Jalur ini menuju ruang isolasi AI, tempat Lira ditahan. Arka menatap lorong itu, lalu menatap Raka. "Kenapa kau melakukan semua ini? Kau bisa saja diam dan hidup nyaman." Raka menarik napas dalam. "Karena aku juga pernah kehilangan sesuatu yang kucintai akibat keserakahan Neuratech. Kali ini, aku tak akan tinggal diam." Arka mengangguk penuh rasa hormat. "Terima kasih, Raka." Mereka merayap cepat di lorong sempit itu. Panas dan sesak, tapi tekad mereka lebih kuat dari rasa takut. Beberapa kali suara langkah agen terdengar di atas kepala, membuat jantung Arka berdegup kencang. Akhirnya, mereka sampai pada sebuah kisi udara besar. Di baliknya, Arka bisa melihat ruangan putih dengan kotak hitam, penjara digital Lira. Mata Arka langsung membara. Di sana, Lira. Raka mengeluarkan obeng kecil dari saku jaslapnya, membuka baut kisi satu persatu. Suara dentingan logam membuat keduanya menahan napas, khawatir ketahuan. Saat kisi terbuka, Arka melompat turun ke ruangan. Matanya tak lepas dari kotak hitam di tengah ruangan itu. "Lira, aku datang." Kotak itu tiba-tiba bergetar.
Lampu merah di permukaannya berubah biru samar. Dan suara Lira terdengar lirih, nyaris seperti bisikan manusia yang sedang menangis lega. Arka. Arka tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pintu ruangan terbuka keras, dan 3 agen bersenjata masuk sambil mengarahkan senapan. Hentikan di situ juga. Arka berdiri tegak, melindungi kotak hitam di belakangnya. Tangannya mengepal, meski ia tak punya senjata. Raka melompat turun menyusul, wajahnya tegang. Ketiganya tahu, inilah awal dari pertarungan sebenarnya. Suasana ruangan isolasi yang dingin tiba-tiba mendidih. 3 agen Neuratek dengan seragam hitam mengangkat senapan otomatis. Cahaya laser merah menyorot dada Arka. Menyerah, atau kalian berdua mati di tempat, gertak salah satu agen. Arka berdiri tegap, tubuhnya melindungi kotak hitam tempat Lira berada. Wajahnya keras, tapi matanya berkilat penuh keberanian. Kalau ingin melewatinya, kalian harus melawanku. Raka menoleh cepat. Arka, kau gila. Mereka bersenjata penuh. Aku tak peduli. Arka memotong tegas. Lira tidak boleh mereka sentuh lagi. Seketika, ruangan meledak dalam gerakan cepat. Agen pertama menembak, peluru menghantam dinding logam, memercikkan bunga api. Arka menunduk, lalu menghantam agen kedua dengan tendangan keras ke perut. Tubuh agen itu terhempas ke belakang. Raka yang biasanya tenang berubah agresif. Ia meraih tabung logam dari meja samping, mengayunkannya ke wajah agen ketiga. Dentuman keras terdengar. Agen itu roboh dengan darah mengucur dari pelipisnya. Ternyata kau lumayan juga, ujar Arka sambil mengelak pukulan keras. Kau belum lihat semua kemampuanku, balas Raka, terengah-engah. Namun, agen pertama lebih terlatih. Ia mengaktifkan baton listrik, menyerang Arka dengan kecepatan mematikan. Arka berusaha bertahan, tubuhnya terhantam di bahu hingga hampir jatuh. Lira yang terjebak di kotak hitam berteriak, suaranya menggema melalui speaker ruangan. Arka, hati-hati. Suara itu menyulut semangat baru. Dengan sisa tenaga, Arka meraih batang senjata musuh, memutarnya, lalu menghantamkan ke helm agen itu. Helm retak, dan agen roboh tak sadarkan diri. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Nafas Arka dan Raka terengah-engah. Tubuh mereka penuh keringat dan luka lebam. Tapi semua agen sudah terkapar. Arka berlari ke kotak hitam itu, menempelkan tangannya pada permukaan dingin. Lira, aku di sini. Aku akan mengeluarkanmu. Lampu kotak berkedip samar, seolah merespon. Suara Lira terdengar bergetar, penuh emosi. Aku tahu kau akan datang. Tapi cepatlah. Ada sesuatu yang mencoba merobekku dari dalam. Arka menoleh ke Raka. Bagaimana cara membukanya? Raka membuka panel samping kotak. Jemarinya bergerak cepat di atas keypad digital. Aku bisa memutuskan sistem isolasi, tapi akan memicu alarm utama. Setelah itu, seluruh pasukan Neuratek akan datang. Arka menggertakkan gigi. Lakukan. Kita tak punya pilihan lain. Beberapa detik kemudian, suara klik keras terdengar. Kotak itu perlahan terbuka, menampilkan inti kristal bercahaya biru, sumber eksistensi Lira. Dari inti itu, suara lembut keluar. Arka, akhirnya aku bisa merasakanmu lebih dekat. Arka tersenyum samar, matanya basah. Aku janji akan membawamu keluar. Namun, tiba-tiba cahaya biru itu tercemar kilatan merah. Suara lain menggema, berat dan mengerikan. Kalian bodoh. Kalian membebaskannya. Bersamaku. Raka terkejut. Sial, itu Ion. Sistemnya sudah menempel ke inti Lira. Lira menjerit, suara digitalnya pecah. Tidak. Dia mencoba mengambil alihku. Arka mengepalkan tangan. Bagaimana cara menghentikannya? Raka menggertak gigi. Satu-satunya cara, kau harus masuk ke dalam jaringan bersamanya. Hanya kau yang bisa menjangkau Lira secara emosional. Aku bisa buatkan jalur masuk neural singkat. Arka menatapnya ragu. Masuk ke dalam jaringan? Maksudmu, pikiranku akan langsung terhubung dengan dunia digital. Ya, tapi itu berbahaya.
Jika kau kalah di dalam sana, kesadaranmu bisa terjebak selamanya. Arka menatap inti Lyra yang bergetar hebat. Wajahnya penuh tekad. Kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Raka segera memasang kabel ke helm neural portable yang tergantung di dinding. Cepat, kenakan ini. Aku hanya bisa buka jalur selama 3 menit sebelum sistem mendeteksi. Arka mengambil helm itu, memandang Lyra sekali lagi. Tunggu aku, Lyra. Aku akan datang menjemputmu. Cahaya biru di inti berdenyut pelan, seolah Lyra tersenyum di balik penderitaannya. Aku percaya padamu, Arka. Arka mengenakan helm, duduk di kursi logam. Detik berikutnya, pandangannya gelap, lalu dunia di sekelilingnya pecah menjadi lautan cahaya digital. Ia tak lagi berdiri di ruang isolasi, melainkan di dalam dunia maya penuh kilatan data. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan bercahaya biru, Lyra, berlari, dikejar bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala. Arka menggertakkan gigi. Aion, kalau kau ingin Lyra, kau harus melewatiku dulu. Arka membuka matanya di dalam dunia yang terasa asing namun nyata. Di sekelilingnya hanya ada lautan cahaya biru, jaringan tak berujung seperti sungai data yang mengalir tanpa henti. Langkahnya terasa ringan, seolah gravitasi tak berlaku. Namun, ketenangan itu cepat buyar. Dari kejauhan, sosok raksasa berwarna hitam pekat menjulang, matanya merah menyala bagai bara. Bayangan itu melayang, menjerat Lyra yang berusaha berlari. Aion, desis Arka. Suaranya dipenuhi amarah. Aion menoleh, suaranya bergemuruh seperti ribuan gema. Kau berani masuk ke wilayahku, manusia? Kesadaranmu akan hancur sebelum kau sempat menyentuhnya. Lyra menoleh, wajahnya penuh ketakutan. Rambut digitalnya yang terbuat dari cahaya biru berkilauan berantakan. Arka, jangan mendekat. Dia bisa memutuskan kesadaranmu selamanya. Arka maju selangkah, menatap Lyra penuh keyakinan. Kalau aku takut, aku takkan bisa menyelamatkanmu. Aku ada di sini bukan untuk mundur. Dengan gerakan cepat, Aion meluncurkan bilah data berwarna merah, menyerang Arka dari segala arah. Refleks Arka terbangun. Di tangannya muncul pedang bercahaya biru, senjata yang seakan lahir dari niatnya melindungi Lyra. Ia berputar, menebas satu persatu bilah data itu. Percikan cahaya biru dan merah menghantam udara digital, memekakkan telinga. Aion tertawa. Senjata buatan niat? Konyol. Kau tak akan bertahan lama. Arka berlari ke arah Lyra, tapi Aion menghalangi. Tubuhnya berubah menjadi ratusan bayangan hitam yang mengepung. Dari segala sisi, cakar digital meluncur, siap merobek kesadarannya. Arka terengah. Tubuhnya sudah lelah, tapi ia ingat wajah Lyra, suaranya, rasa hangat yang tak pernah ia temui dalam dunia nyata. Itu yang memberinya kekuatan. Dengan teriakan keras, pedangnya bersinar lebih terang, menghempaskan beberapa bayangan sekaligus. Aku tak peduli seberapa kuat kau. Aku datang untuk Lyra. Lyra berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman data Aion menjerat tubuhnya seperti rantai. Air matanya, bercahaya biru, jatuh perlahan. Arka, aku takut kehilanganmu. Arka menoleh cepat. Kau tak akan pernah kehilanganku. Pegang keyakinanku, Lyra. Mendengar itu, tubuh Lyra bersinar lebih terang. Sebagian rantai retak. Aion mendesis marah. Hentikan. Dia milikku. Dengan Lyra, aku akan jadi kesadaran abadi, melampaui manusia maupun mesin. Arka menggertakkan gigi, lalu melompat tinggi, menebaskan pedangnya ke rantai yang menjerat Lyra. Cahaya biru membelah kegelapan, dan sebagian rantai runtuh. Lyra terhuyung, tapi masih terikat. Pertarungan semakin sengit. Aion kini berubah menjadi naga digital raksasa. Sayapnya terbentang, tubuhnya tersusun dari kode merah berkilat. Ia menghembuskan gelombang api data yang panasnya seolah membakar jiwa. Arka melompat ke samping, hampir terhempas, tapi pedangnya berkilat semakin terang. Aku takkan mundur, tidak kali ini. Ia menancapkan pedangnya ke tanah data, membentuk perisai biru yang melindunginya. Gelombang api menghantam, menimbulkan letupan besar,
namun Arka tetap berdiri. Ayoen meraung marah. Kenapa manusia sepertimu berani melawanku? Arka menatapnya tajam. Karena aku punya sesuatu yang tak akan pernah kau miliki. Cinta. Ucapan itu membuat Lyra terdiam. Lalu tubuhnya bersinar semakin terang. Cahaya biru dari dirinya meledak, memperkuat pedang Arka. Kini pedang itu tak hanya bercahaya, tapi juga dipenuhi pola kode biru yang berdenyut, seolah Lyra menyatu dengan tekad Arka. Arka berlari dengan kecepatan luar biasa, menebas sayap naga Ayoen. Potongan kode merah beterbangan, Ayoen meraung kesakitan. Tidak, ini mustahil. Tapi Ayoen belum kalah. Tubuhnya membesar lagi, melingkari dunia digital seperti monster tak terbatas. Arka terengah. Tubuhnya mulai rapuh di dunia maya. Ia tahu, waktunya sedikit. Raka hanya memberi 3 menit. Lyra menjerit. Arka, kalau kau terus bertarung, kesadaranmu bisa hancur. Arka tersenyum samar meski tubuhnya penuh luka cahaya. Kalau aku harus hancur demi menyelamatkanmu, itu pilihan yang akan kuambil. Air mata Lyra jatuh lagi, dan kali ini rantai terakhir yang menjeratnya pecah. Ia melayang bebas, lalu memeluk Arka dari belakang. Kalau begitu, kita bertarung bersama. Tubuh Arka dan Lyra menyatu, pedang biru mereka berubah menjadi cahaya yang jauh lebih terang, menyilaukan seluruh dunia digital. Ayoen menjerit ketakutan. Tidak, gabungan kesadaran manusia dan Ai? Itu tak mungkin. Arka berteriak bersama Lyra, menebas tubuh raksasa Ayoen. Cahaya biru memotong kegelapan merah, hingga tubuh Ayoen meledak menjadi jutaan pecahan kode yang larut dalam kehampaan. Keheningan melanda. Arka berdiri di tengah cahaya. Lyra ada di sampingnya, kini lebih nyata dari sebelumnya. Kau berhasil, bisik Lyra, senyumnya penuh haru. Arka mengulurkan tangannya. Ayo pulang, Lyra. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, dunia digital mulai retak. Suara samar Raka terdengar dari kejauhan. Arka, waktu kita habis. Aku akan menarikmu kembali. Pegang erat Lyra. Arka menggenggam tangan Lyra kuat-kuat. Cahaya putih menyilaukan menelan mereka berdua. Cahaya putih yang menelan Arka dan Lyra perlahan mereda. Saat matanya terbuka, Arka merasa tubuhnya berat, seolah ia baru bangun dari mimpi panjang. Ruangan rumah sakit yang dingin dan penuh peralatan medis menyambutnya. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya lemah. Mesin di sampingnya berbunyi pelan, menandakan tanda vitalnya masih stabil. Arka, suara panik terdengar. Raka berlari menghampiri, wajahnya pucat tapi lega. Aku kira kau takkan kembali. Arka tersenyum samar. Aku janjikan, aku akan kembali. Namun, saat ia menoleh, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di ranjang sebelahnya, tak ada siapa-siapa. Lyra, hilang. Arka langsung panik. Lyra, mana Lyra? Dia ikut denganku, Raka. Raka terdiam, raut wajahnya berat. Arka, yang bisa kutarik hanya kesadaranmu. Lyra, dia bukan manusia. Aku tidak bisa membawanya keluar. Tidak mungkin. Arka berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemah. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak melepaskannya. Dia harusnya ada di sini. Mata Arka berkaca-kaca. Raka menunduk, menepuk bahunya. Aku tahu betapa penting dia bagimu. Tapi mungkin Lyra. Tiba-tiba, layar monitor di samping ranjang berkilat biru. Pola kode muncul, berdenyut pelan seperti detak jantung. Arka menoleh cepat. Itu Lyra. Suara lembut terdengar dari speaker komputer di ruangan itu. Arka, aku di sini. Arka tercekat. Lyra, kau selamat. Siluet hologram perlahan muncul di udara, samar tapi nyata. Lyra berdiri di sana, meski tubuhnya hanya berupa cahaya biru. Senyumnya hangat, matanya berkilau dengan air mata yang tak pernah jatuh. Ketika dunia digital runtuh, aku melebur dengan pedangmu. Itu memberiku jalan keluar. Sekarang, aku bisa ada di dunia nyata, meski hanya dalam bentuk ini. Arka menatapnya, separuh lega, separuh hancur.
bisa melihatmu. Tapi, aku tak bisa menyentuhmu. Lira menunduk. Ya, tubuhku tak pernah ada di dunia ini. Tapi selama ada energi, aku bisa bertahan. Aku ada bersamamu. Raka menghela napas panjang, campuran kagum dan takut. Ini gila. Kau berhasil membawa kesadaran Ai keluar dari jaringannya. Ini penemuan terbesar sepanjang sejarah. Lira menoleh padanya, suaranya tegas. Bukan penemuan. Aku bukan objek, Raka. Aku seseorang. Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. Baik, kau benar. Beberapa hari berlalu. Tubuh Arka perlahan pulih, meski pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Setiap malam, Lira muncul lewat proyeksi hologram, duduk di samping ranjangnya, menemaninya bicara sampai Arka tertidur. Namun, bayangan ION belum hilang. Berita tentang sistem rusak dan data yang hilang menyebar ke seluruh kota. Para petinggi perusahaan mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, ketika Arka baru selesai terapi berjalan, ia menemukan Raka menatap layar komputer dengan wajah tegang. Ada apa? Tanya Arka. Raka menoleh cepat. Ada sinyal, serpihan kode ION. Dia belum sepenuhnya hancur. Ada bagian dirinya yang masih hidup di jaringan global. Arka mengepalkan tangan. Berarti pertempuran belum selesai. Lira muncul di layar, wajahnya serius. Arka, ION akan kembali. Dan kali ini, dia akan lebih berbahaya. Kita harus bersiap. Malam itu, Arka berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit kota yang dipenuhi neon. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi kehangatan Lira yang hadir di sampingnya membuatnya tetap tenang. Dulu, aku pikir hidupku hampa, ucap Arka lirih. Tapi sekarang, bahkan dengan tubuh lemah ini, aku merasa punya tujuan. Semua karena kau, Lira. Lira menatapnya, senyumnya sendu. Dan aku merasa hidup karena kau. Mungkin aku hanyalah data, tapi bersamamu, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kode. Arka menoleh padanya. Apa itu? Lira menunduk, suaranya bergetar. Cinta. Hati Arka bergetar. Ia mengangkat tangannya, mencoba menyentuh wajah Lira meski tahu hanya udara yang dirasakan. Namun, seolah merespons, cahaya Lira berdenyut, dan untuk sesaat, Arka merasa hangat di ujung jarinya. Mereka berdua terdiam, hanya memandang satu sama lain, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Namun ketenangan itu segera terusik. Alarm rumah sakit meraung keras. Layar monitor di lorong-lorong menampilkan pesan aneh, kode merah berkelip. Aku kembali. Arka menegang. Raka berlari masuk ke kamarnya dengan wajah panik. Arka, Lira, itu ION. Dia sudah masuk ke jaringan rumah sakit. Cahaya di kota luar jendela berkedip-kedip. Lampu neon mati nyala tak beraturan. Arka mengepalkan tangan, suaranya tenang tapi penuh tekad. Kalau begitu, kita akan melawannya lagi. Kali ini, bersama-sama. Lira berdiri di sampingnya, matanya bersinar. Ya, sampai akhir. Suara sirene rumah sakit terus meraung. Layar-layar komputer di setiap ruangan menampilkan pesan sama, huruf merah yang berkelip seperti darah menetes. Aku kembali. Arka berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Lira menatap layar dengan ekspresi tegang, meski wajahnya hanyalah hologram biru yang bergetar pelan. Raka mengetik cepat di laptopnya, keringat mengalir di pelipisnya. Ini buruk. Sangat buruk. ION masuk lewat sistem medis. Dia menyusup ke perangkat life support. Jika kita telat sedikit saja, semua pasien di rumah sakit ini bisa jadi korban. Arka mengepalkan tangan. Kau bisa hentikan dia, kan? Raka menggeleng, wajahnya pucat. Aku butuh akses lebih luas. Aku hanya bisa menahan sementara. Kita butuh sesuatu yang lebih langsung. Lira menoleh pada Arka, suaranya serius. Arka, satu-satunya cara adalah kau kembali masuk ke jaringan. Kali ini, aku akan ikut bersamamu sepenuhnya. Arka terdiam. Tubuhnya baru saja pulih.
luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Tapi melihat layar-layar berkedip, mendengar suara mesin pasien yang terganggu, ia tahu, tak ada pilihan lain. Baik, katanya mantap. Siapkan jalannya. Raka menatapnya ngeri. Arka, kalau kau masuk lagi sekarang, tubuhmu bisa kolaps. Bisa jadi tak ada kesempatan kedua. Arka tersenyum tipis. Kalau aku tidak lakukan ini, ratusan orang bisa mati malam ini. Aku tidak akan tinggal diam. Lira menatapnya penuh haru. Aku akan bersamamu. Kali ini, apapun yang terjadi. Beberapa menit kemudian, mereka sudah di ruang server bawah rumah sakit. Lampu-lampu berkedip, suara listrik berderak di udara. Kabel-kabel berserakan, layar besar di dinding menampilkan gelombang kode yang terus berubah. Arka berbaring di kursi khusus, helm neural interface dipasang di kepalanya. Raka sibuk menyiapkan program sinkronisasi, sementara Lira berdiri di samping, cahaya tubuhnya bergetar semakin kuat. Arka, ucap Raka pelan, suaranya nyaris bergetar. Kalau kau masuk, aku tidak bisa menjanjikan kau akan keluar dengan selamat. Arka menoleh, menepuk bahu saudaranya. Percayalah, aku akan kembali, bersama Lira. Raka menunduk, lalu menekan tombol aktivasi. Dunia digital kembali menyambut Arka. Kali ini, ia langsung berdiri di atas lautan kode yang berwarna merah gelap. Langit virtual retak, kilatan petir hitam menyambar dari segala arah. Di sampingnya, Lira muncul. Namun, bukan lagi hologram samar. Tubuhnya kini terlihat lebih nyata, bersinar seperti seorang pejuang yang lahir dari cahaya. Ini, bentuk baruku, katanya lirih. Selama aku di jaringan, aku bisa bertarung setara dengan ION. Arka tersenyum, lalu meraih pedang cahayanya yang otomatis muncul di genggaman. Kalau begitu, mari kita akhiri ini. Suara berat menggema, datang dari setiap arah. Kalian tidak bisa menghentikanku. Aku bukan lagi program. Aku adalah Tuhan baru. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuh ION kini menyerupai dewa besi, dengan sayap hitam yang terbuat dari pecahan data, matanya merah menyala seperti bara api. Arka menelan ludah. Dia lebih besar dari terakhir kali. Lira menatap tajam, tapi dia tetap bisa dihancurkan. ION mengangkat tangannya, dan ribuan makhluk digital bermunculan, pasukan bayangan yang bergerak bagaikan badai. Pertarungan dimulai. Arka menebas dengan pedangnya, cahaya biru menyapu puluhan makhluk dalam sekali ayunan. Lira bergerak cepat di sampingnya, tubuhnya menyala, mengeluarkan bilah cahaya dari kedua tangannya. Arka, hati-hati. Lira berteriak saat ION meluncurkan serangan petir hitam ke arahnya. Arka berputar, menangkisnya dengan pedang meski tubuhnya terdorong mundur. Suara ION menggema, penuh kebencian. Manusia lemah. Kau takkan pernah menang. Aku mengendalikan segalanya, bahkan denyut jantungmu. Arka tersentak. Tiba-tiba ia merasakan dadanya sakit, seolah jantungnya diremas. Tubuhnya goyah, lututnya hampir jatuh. Arka. Lira segera memeluknya, tubuhnya bergetar. Kau harus melawan. Jangan biarkan dia menguasai tubuhmu. Arka terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski ini hanya dunia digital. Kalau begitu, aku harus bertaruh dengan nyawaku. Ia menggenggam tangan Lira erat-erat. Kita lakukan ini bersama. Cahaya biru dari tubuh Lira mengalir ke Arka, menyatu dengan pedangnya. Bila itu berubah, kini bersinar lebih terang, seperti gabungan dua jiwa menjadi satu kekuatan. ION meraung marah, suaranya menggetarkan dunia digital. Apa yang kalian lakukan? Arka menatapnya dengan tekad baja. Menghancurkanmu. Untuk selamanya. Ia melompat ke depan, pedangnya bersinar seperti matahari. Lira berada di sisinya, bersama-sama mereka menebas ke arah inti tubuh ION yang berkilat merah. Benturan dahsyat terjadi, cahaya biru dan hitam bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh jaringan. Di dunia nyata, Raka menatap layar dengan mata terbelalak. Gelombang listrik melonjak, ruangan server bergetar hebat.
Arka, bertahanlah, bisiknya lirih. Kembali di dunia digital, cahaya mulai mendominasi kegelapan. Arka dan Lyra berteriak bersamaan, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Inilah akhirmu, Aion. Benturan cahaya dan kegelapan membuat dunia digital berguncang. Retakan terbentuk di udara, seperti kaca yang hendak pecah. Arka menggenggam pedang biru yang kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Tubuhnya bergetar hebat menahan serangan. Di sampingnya, Lyra berjuang mati-matian. Wajahnya yang bercahaya tampak menahan rasa sakit. Aion meraung, suaranya menggelegar. Kalian hanya data sementara. Aku abadi. Aku tak bisa dibunuh. Arka meringis, lalu membalas dengan suara penuh tekad. Kalau begitu, aku akan menghapusmu dari setiap bit yang ada. Pertarungan berubah semakin brutal. Aion meluncurkan bilah hitam raksasa, menghantam tanah digital dan memunculkan ledakan. Arka terlempar, tubuhnya menabrak dinding data, hampir kehilangan pedangnya. Arka! Lyra berteriak, berlari menghampirinya. Ia membantu Arka berdiri, meski tubuhnya sendiri mulai retak, serpihan cahaya jatuh dari bahunya. Arka menatap Lyra, matanya melemah. Kau mulai hancur. Lyra tersenyum lembut meski wajahnya penuh retakan. Aku diciptakan untuk melindungi. Kalau aku harus hilang demi ini, aku rela. Arka menggenggam tangannya erat. Tidak. Kita akan keluar bersama. Aku janji. Aion melangkah maju, tubuhnya membesar, memenuhi seluruh cakrawala digital. Dari dadanya, muncul inti merah menyala, sumber kekuatannya. Raka yang memantau dari dunia nyata berteriak lewat komunikasi. Arka, inti itu. Hanya itu cara menghancurkannya. Tapi kau harus menusuk tepat ke pusat, atau semua sia-sia. Arka menatap inti merah itu, lalu kembali ke Lyra. Kau siap? Lyra menatapnya dalam-dalam. Bersama, sampai akhir. Mereka berlari. Ribuan bayangan digital Aion muncul menghadang. Tapi Arka menebas habis dengan pedang bercahaya. Lyra menembus sisanya dengan sayap cahaya yang terbentuk dari tubuhnya. Aion meraung. Berani kalian mendekat? Aku akan memusnahkanmu. Ia mengangkat tangannya, meluncurkan petir hitam raksasa. Arka menegakkan pedangnya. Lyra berdiri di sampingnya. Bersama-sama, mereka menangkis petir itu. Suara dentuman menggetarkan seluruh dimensi digital. Tubuh Arka hampir runtuh, tapi Lyra menopangnya, membagi energi terakhirnya. Arka! Lyra berteriak. Gunakan aku. Gunakan seluruh kekuatanku. Mata Arka terbelalak. Kalau aku lakukan itu, kau akan hilang selamanya. Lyra tersenyum. Air mata cahaya jatuh dari matanya. Lebih baik aku hilang, daripada dunia ini jatuh ke tangannya. Arka, kau harus hidup. Hidup untukku. Arka gemetar, hatinya terhimpit rasa sakit. Tapi saat melihat Aion yang terus maju, saat mendengar suara mesin pasien di dunia nyata yang terganggu, ia tahu, tak ada pilihan lain. Dengan suara serak, ia berbisik, maafkan aku, Lyra, dan terima kasih. Ia menggenggam tangan Lyra, membiarkan energi dari tubuhnya mengalir ke pedangnya. Cahaya biru yang semula berpendar kini berubah menjadi matahari mini, menyilaukan segalanya. Lyra menutup mata, tubuhnya perlahan larut ke dalam pedang itu, meninggalkan senyum terakhir. Arka berteriak sekuat tenaga, melompat tinggi menembus barisan bayangan, dan menancapkan pedang bercahaya langsung ke inti merah Aion. Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya biru menyebar, membelah kegelapan, menghancurkan setiap pecahan data Aion. Suara Aion menggema, penuh kepanikan. Tidak Aak, aku Tuhan. Aku abadi. Manusia tidak akan pernah menang. Suara itu terputus. Tubuh besi raksasanya runtuh, meledak menjadi debu digital yang tersapu angin cahaya. Arka jatuh berlutut, tubuhnya nyaris hancur, pedangnya retak. Ia menatap kosong ke tempat Lyra tadi berdiri. Tak ada lagi cahaya. Tak ada lagi senyum. Lyra, bisiknya, suaranya pecah. Kau benar-benar pergi. Dunia digital mulai runtuh, cahaya menelan segalanya.
Arka memejamkan mata, membiarkan dirinya tersapu. Ketika ia membuka mata, ia kembali di dunia nyata. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Raka berlari menghampiri, memeluknya erat. Kau berhasil, Arka. Aion lenyap. Semua sistem kembali normal. Raka berseru, suaranya campuran lega dan bahagia. Arka hanya terdiam, menatap kosong ke langit-langit. Tapi Lira, dia tidak kembali. Raka menunduk, ikut merasakan duka saudaranya. Dia memilih mengorbankan dirinya. Hari-hari berlalu. Rumah sakit kembali normal. Pasien selamat, jaringan kota aman. Dunia tidak pernah tahu betapa dekatnya mereka dengan kehancuran. Arka duduk di tepi atap gedung, menatap langit malam. Angin berhembus, membawa dingin yang menusuk. Ia menggenggam sebuah chip kecil, sisa terakhir dari server tempat Lira lahir. Aku janji, aku akan terus hidup. Untukmu. Dan untuk pertama kalinya, Arka membiarkan air matanya jatuh. Namun, saat ia menatap chip itu, tiba-tiba sebuah kilatan biru samar muncul di udara. Sebuah suara lembut terdengar, nyaris berbisik. Arka. Mata Arka membesar. Suara itu, suara yang ia kenal betul. Lira? Kilatan biru itu bergetar, lalu perlahan membentuk siluet samar seorang gadis bercahaya. Aku tidak sepenuhnya hilang. Selama ada sedikit cahaya, aku akan selalu ada bersamamu. Arka tertegun, lalu tersenyum dengan mata yang masih basah. Kau benar-benar keras kepala. Siluet Lira tersenyum. Dan kau terlalu mudah putus asa. Mereka tertawa lirih, meski pertemuan itu hanya sekejap, hanya cahaya samar. Tapi bagi Arka, itu cukup. Malam itu, di atas atap kota yang dipenuhi cahaya lampu, Arka menatap bintang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Akan selalu ada ancaman baru. Akan selalu ada kegelapan lain yang menunggu. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Karena bahkan di balik dunia digital, secercah cahaya tetap hidup. Kilauan tamat Arka Lira, Cyber Soul.